Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 90 Alam Roh Melawan Alam Asal. Chu Feng saat ini bagaikan orang berdarah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tetapi tidak ada setetes pun darahnya. Semuanya adalah darah musuh-musuhnya. Chu Feng yang berdarah berdiri di sana dan dia tampak agak menakutkan. Sepasang matanya yang tajam seolah-olah diwarnai dengan darah. Matanya benar-benar memerah karena semua pembunuhan itu. Dasar bocah sombong. Kalau aku tidak mengulitimu hidup-hidup hari ini, aku tidak layak menjadi tuan keluarga Su. Meskipun Chu Feng sudah memperlihatkan sesuatu yang akan menggemparkan dunia, namun pemimpin keluarga Su itu sudah kehilangan akal sehatnya karena marah dan dia tidak memperdulikan hal itu. Udara di sekitar tubuhnya sudah berputar dan lapisan-lapisan kekuatan origin terus-menerus keluar dari dalam tubuhnya. Tekanan yang kuat itu berubah menjadi badai tak berbentuk saat menelan semua yang ada di sekitarnya. Jika bukan karena perlawanan Chu Feng, kerumunan keluarga Chu akan terluka lebih parah lagi oleh tekanan itu. Adapun tuan dari keluarga Wang dan Ma, mereka melakukan hal yang sama. Hati mereka sangat sakit saat melihat keluarga mereka mati dan jatuh satu demi satu di depan mereka. Apalagi saat keluarga mereka dibunuh dengan cara dipenggal. Mayat utuh pun tidak tersisa. Bagaimana mereka bisa tahan? Chu Feng, tinggalkan hidupmu di sini. Tuan dari keluarga Wang menyerang lebih dulu. Dia mencakar udara di depannya dengan tangannya yang besar dan kekuatan originnya mengalir keluar. Itu membentuk tangan besar transparan setinggi 2 meter dan mencakar dengan ganas ke arah Chu Feng. Serangan itu tidak kecil. Meskipun itu hanya keterampilan bela diri tingkat 3, ketika digunakan oleh seorang ahli dari alam asal yang merestrukturisasinya dengan kekuatan asal, kekuatannya meningkat puluhan kali lipat. Namun, meskipun serangannya sangat mengerikan, ekspresi Chu Feng tidak berubah karena dia tidak takut. Dengan menggunakan teknik misterius, dia mengangkat tangannya dan mengirimkan telapak tangan ilusi untuk menghancurkan keterampilan bela diri dari tuan keluarga Wang. Asteris tatata, asteris. Namun, Chu Feng meremehkan para ahli dari alam origin. Meskipun ia memblokir keterampilan bela diri dari master keluarga Wang, kekuatan origin yang tirani masih memaksa Chu Feng mundur beberapa langkah. Nak, mari kita lihat apakah kau bisa menahan Stonefiskku. Melihat Chu Feng terdorong mundur, 3 kepala keluarga bersorak gembira. Kepala keluarga Ma dengan cepat menyerang dan beberapa tinju dilancarkan. Tinju dari kekuatan origin yang terkondensasi seperti batu-batu besar saat mereka muncul sambil menyembunyikan langit dan menutupi tanah. Serangannya tidak hanya ditujukan kepada Chu Feng sendiri, tetapi juga kepada keluarga Chu yang berada di belakang Chu Feng, karena dia ingin segera membunuh mereka semua. Tanpa berkata apa-apa, kaki Chu Feng bergerak sedikit ke posisi menunggang kuda dan jubah di tubuhnya mulai bergerak tanpa angin. Di dalam matanya, 2 sinar petir tiba-tiba muncul. Asteris berdebar asteris. Cahaya tebal yang tak terhitung jumlahnya seperti ular petir yang berputar. Mereka muncul dari tubuh Chu Feng, saling terkait, dan melonjak ke depan. Mereka membentuk dinding petir yang rapat yang tidak membiarkan angin lewat. Itu benar-benar menahan tinju yang terbentuk dari kondensasi kekuatan origin. Setelah menerima serangan itu, Chu Feng berteriak dengan marah. Ular-ular petir itu mengabaikan pertahanan dan mulai menyerang. Naga-naga petir yang tampak marah itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Petir yang menyilaukan itu terbelah dan menyerang 3 kepala keluarga. Kekuatan ini, bentuk ini adalah keterampilan tingkat 5. Anak ini bisa menggunakan keterampilan tingkat 5. Ekspresi dari 3 kepala keluarga berubah drastis. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Chu Feng sudah bisa menggunakan skill tingkat 5. Jika dikatakan bahwa mereka hanya bisa mendambakan skill tingkat 4, mereka hanya bisa berharap berlebihan pada skill tingkat 5. Lagi pula, hanya murid inti yang bisa mengolah keterampilan bela diri tingkat 4. Sedangkan untuk keterampilan bela diri tingkat 5, bahkan jika mereka bisa mengolahnya, seseorang membutuhkan kekuatan pemahaman yang sangat kuat untuk berhasil dalam melatihnya. Bahkan jika mereka berada di alam asal dan memperoleh keterampilan bela diri tingkat 5, mereka mungkin tidak akan mampu mengendalikannya dengan baik. Selain itu, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan bela diri tingkat 5. Jadi, pada saat itu, ketika mereka melihat peragaan jurus petir ketiga milik Chu Feng, mereka berdua terkejut sekaligus marah. Terkejut karena dia bisa menggunakan jurus tingkat 5 di usianya, marah karena cemburu. Mereka telah hidup selama setengah generasi namun mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan bela diri tingkat 4. Namun, Chu Feng dapat mengembangkan keterampilan bela diri tingkat 5 pada usia tersebut. Hal itu membuat mereka merasakan ketidakadilan. Namun, dari mana datangnya keadilan di dunia ini? Dunia adalah era survival of the fittest. Era di mana satu pihak memangsa pihak lain.
Karena terkejut, ketiga kepala keluarga itu tidak berani bersikap lambat. Mereka semua mengerahkan sepenuhnya keterampilan bela diri yang mereka kuasai untuk bertahan melawan serangan Chu Feng. Meskipun tingkat keterampilan bela diri mereka jauh lebih lemah daripada keterampilan bela diri tingkat 5 milik Chu Feng, fondasi mereka, kekuatan origin, mengimbanginya. Asteris gemuruh asteris. Gelombang gemuruh ledakan membangkitkan gelombang riak energi. Di dalam kekuatan origin muncul petir yang menelan bagian tengah halaman. Pecahan-pecahan batu di tanah berputar-putar di udara. Bangunan-bangunan di sekitarnya hancur. Bahkan anggota keluarga Chu yang mundur pun terdorong semakin jauh oleh gelombang. Sangat kuat. Fenger dapat melawan 3 ahli dari alam asal tingkat 1 sementara hanya berada di alam roh tingkat 7. Chu Yuanba saat ini seakan lupa akan luka-lukanya sendiri. Matanya bahkan tidak berpaling saat ia menatap pertarungan antara Chu Feng dan 3 tuan keluarga. Ia belum pernah melihat atau mendengar orang yang tidak kalah ketika perbedaannya adalah seluruh alam. Chu Feng benar-benar kuat. Selain Chu Yuanba, anggota keluarga Chu lainnya juga memusatkan perhatian mereka pada pertempuran tersebut. Namun, saat melihat pertempuran yang mengejutkan dan serangan yang merusak, selain keterkejutan, mereka memiliki emosi rumit lainnya. Di seluruh keluarga Chu, termasuk Chu Yuanba dan Chu Yuan, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pada saat musibah keluarga Chu terjadi, orang yang akan berdiri di depan mereka adalah pemuda ini. Diremehkan saat dia masih muda. Dihina saat dia masih muda. Dibully saat dia masih muda. Didiskriminasi saat dia masih muda. Tetapi bahkan jika itu lebih mustahil untuk dipikirkan, orang yang berdiri di depan mereka adalah pemuda itu. Dia membuang pendapatnya sendiri tentang mereka, membuang penghinaan yang dideritanya sebelumnya, dan pada saat itu, dia menggunakan hidupnya untuk melindungi seluruh keluarga. Ketika kelangsungan hidup sebuah keluarga jatuh ke tangan seseorang, itu tidak berarti apa-apa karena setiap keluarga pasti punya orang seperti itu. Tulang punggung jiwa mereka. Namun, saat kelangsungan hidup sebuah keluarga jatuh ke tangan pemuda yang selama ini dipandang hina oleh banyak orang, itulah pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Pemandangan itu cukup mengguncang bagian terdalam hati mereka. Semoga beruntung Chu Feng. Tidak peduli apakah mereka mau atau tidak, pada saat itu, kata-kata itu diteriakkan di setiap hati anggota keluarga Chu. Di depan mereka, kelangsungan hidup keluarga Chu benar-benar berada di tangan Chu Feng.